Saya Dan Fitra Mereno, absen 13. Saya Tati Dwi Nur Asih, absen 36. Saya Nana Zaskia Lali, absen 23. Kami di sini akan menjelaskan tentang pentingnya berpikir kritis. Saya akan membacakan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalaqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fatina 'adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 memotivasi manusia akan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga menambah keimanan kepada Allah. Bagi ulul albab atau orang-orang yang berakal, ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adanya langit dan bumi, siang dan malam, dan segala fenomena alam lainnya. Ulul albab adalah orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani yang bersih, serta diambah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjelaskan tentang Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 dari At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas berisi tentang permintaan dari kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengubah bukit Safa menjadi emas. Dan dalam kitab Al-Itqan diterangkan tentang Asbabun Nuzul. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bercerita saat seorang sahabat Bilal mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis, di mana malam itu sesungguhnya telah turun ayat. Kemudian Nabi bersabda, celakalah bagi orang yang membacanya dan tidak memikirkannya. Pada peristiwa Asbabun Nuzul tersebut terlihat bahwa pada saat itu kaum Quraisy belum dapat menghayati dan mensyukuri akan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya menjelaskan isi kandungan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191. 1. Menegaskan bahwa penciptaan langit, bumi, siang dan malam adalah tanda kekuasaan Allah. 2. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya diketahui oleh ulul albab. 3. Menjelaskan dua ciri ulul albab, yaitu berpikir dan berpikir. 4. Takafur menyadarkan bahwa semua ciptaan Allah memiliki manfaat. 5. Takafur mendekatkan diri pada Allah dan menumbuhkan rasa syukur. Hadis tentang berpikir kritis. Anna Habidarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi datillahi hadis dari Abi Zerra berkata, Rasulullah SAW bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak. Hadis riwayat Abu Syekh. Di sini saya akan menjelaskan isi kandungan hadis riwayat Abu Syekh. 1. Harus ada kesadaran bersama. Pengetahuan yang merupakan permulaan dilihat dari proses berpikir, tujuannya hanya seputar makhluk dan semesta, termasuk dirinya sendiri. 2. Isi hadis ini membimbing kita untuk selalu berpikir kritis atau berpikir positif, yaitu berpikir kreatif tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berpikir ada batasnya, tidak sebebas mungkin, ada batasan yang tidak boleh dilewati dan harus dihentikan. Penggunaan alat yang dipengerti untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semakin jauh darinya. 4. Dilarang merenungkan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika Anda berpikir zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal dan segala
yang dimiliki manusia tentu tidak bisa untuk mencapainya. Surat Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi kepada manusia di muka bumi ini. Manusia ditunjuk sebagai khalifah. Selain itu, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dibandingkan makhluk lain. Manusia diberi akal sehingga mampu berpikir. Perhatikan ayat Al-Qur'an berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Surat Al-Isra ayat 70. Islam mengajarkan umatnya untuk menggunakan akal agar dapat berpikir kritis dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Berpikir kritis atau al-fikri menghasilkan pengetahuan yang didukung oleh bukti, sehingga seseorang tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Dalam Islam, berpikir kritis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tafkih atau menganalisis, takwil atau mengkaji, tafakur atau menemukan, tafahum atau memahami, dan tasabbuh atau merumuskan, dan tadabbur atau mengevaluasi. Dengan menerapkan tahapan tersebut, seseorang muslim akan dapat berpikir bijaksana, mengambil keputusan berdasarkan fakta, serta semakin memahami ajaran Islam dan pesan Allah SWT. Sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.